Tergantung kalau misalkan penerusnya seperti Rasulullah SAW, ahli politik, negara, ya, yang di bawahnya harus begitu. Harus mengikuti. Nah, apakah Imam Mahdi itu nanti juga penguasa politik atau hanya agama atau rohani saja? Kita lihat. Dil muztar suku pae jahan ummid bar aaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, yaitu program spesial MTA, di mana kita akan membahas berkenaan dengan khilafat. Tepat 115 tahun yang lalu, yaitu tahun 1908, pada tanggal 27 Mei, resmi dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari khilafat itu berdiri. Di sini telah hadir narasumber kita, Maulana Buldan Burhanuddin, yang akan membahas bagaimana sejarah khilafat dan juga tantangan serta capaian-capaian yang akan dihadapi di akhir zaman ini. Assalamualaikum, Maulana Saib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Maulana Saib? Alhamdulillah. Kang Bari gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat hari khilafat ya. Baik, Bagi selamat hari khilafat juga. Anggota dan seluruh dunia ya. Hari ini hari spesial buat kita. Betul. Baik, Maulana Saib. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap khilafat. Lalu di mana posisi Ahmadiyah, Maulana Saib? Terima kasih Kang Bari. Ya. Sebelum saya menjawab kepada pertanyaan yang Kang Bari tadi tanyakan, karena pertanyaannya sungguh sangat mendalam dan saya kira perlu analisa yang baik ya untuk menjawab permasalahan ini. Memang istilah khilafah atau istilah kekhalifahan itu sudah umurnya sudah sangat panjang kalau dilihat dari sejarah Islam yang ada dari semenjak Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sebagai orang yang pertama kali mendapat legitimasi atau mendapatkan kepercayaan dari kaum muslimin untuk menjadi Amirul Mukminin yang pertama. Khilafah ini baru ada. Tapi sebenarnya kalau istilah khalifah sendiri di Al-Quran itu sudah ada semenjak dahulu sebenarnya. Bahkan Daud juga disebut khalifah. Kemudian para nabi juga disebut khalifah. Di dalam Al-Quran itu istilah yang mendukung terhadap kekhalifahan atau khilafah itu kurang lebih adalah 13 ayat saya perhatikan. Ada yang menggunakan kalimat khalifah, ada yang menggunakan kalimat kholaif, bahkan ada yang menggunakan kalimat khulafa. Kemudian ada juga yang menggunakan fi'il mudhari seperti dalam surah An-Nur itu la yastakhlifannahum, itu bentuk kekuasaannya atau bentuk khilafahnya. Itu sebenarnya sudah sangat panjang umurnya tentang istilah ini. Hanya barangkali penamaan ya mengenai khalifah atau khilafah ini seakan-akan baru. Kenapa? Karena sudah lama tenggelam ini Kang Bari. Nah, saya ingin mencoba menceritakan bagaimana kekhalifahan ini hadir sebagai sebuah sistem yang disebut dengan sistem khilafah. Nah, sistem khilafah itu sendiri di dalam pasca kewafatan baginda Rasulullah SAW, ya, maka dikenal dengan istilah khulafaur rasyidin atau khalifah rasyidah. Ya. Nah, sementara para nabi di kalimat lain oleh Allah juga disebut sebagai khalifah, khalifatullah ya untuk para nabi. Nah, pengganti beliau disebut khalifatul rasul. Nah, khalifah rasyidah ini tepatnya adalah kalau menurut saya adalah khalifatul rasul, artinya penerus atau pengganti kepemimpinan pasca Rasul wafat. Nah, begitu. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian para sahabat kumpul di sebuah tempat Sakifah Bani Aribah namanya, yang dikenal dengan Darul Hal wal Aqdi, ya, merumuskan
Di situ maka terpilihlah Hadrat Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sebagai jawaban atas kerisauan. Jadi sistem kekhilafahan ini adalah jawaban atas kerisauan. Sebagai surat An-Nur mengatakan itu, wala yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Untuk mengganti rasa takut menjadi rasa aman. Itu sebenarnya kekhalifahan itu. Karena pada waktu itu isu yang menyebar, wah Islam punah, Islam hancur pasca kewafatan Rasulullah SAW itu bahkan pembangkang-pembangkang muncul ya. Munafikun muncul. Nah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berdirinya sistem khilafah. Jadi sistem khilafah itu adalah jawaban atas suasana atau suasana kebatinan waktu itu yang sangat luar biasa gelisah ya, kegelisahan umat pada waktu itu. Sepeninggal Rasulullah SAW. Iya, sepeninggal Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah SAW wafat itu umat Islam tidak fine-fine saja. Para sahabat tidak fine-fine saja. Itu banyak sekali, bahkan huzur kita. Hadrat Khalifatul Masih Khamis, Ayadallahu Ta'ala bin Aziz, beliau khutbah tentang Hadrat Abu Bakar itu berapa bulan itu. Menceritakan bagaimana heroiknya Hadrat Abu Bakar As-Siddiq dalam menegakkan syiar, dalam menegakkan Islam yang itu sudah dipandang oleh orang-orang di luar ini bakal hancur. Pasca Rasulullah SAW, ada pembangkang tidak mau bayar pajak, ada pembangkang-pembangkang, orang-orang munafikun lari, bahkan nabi-nabi palsu muncul, gerakan Musailamah Al-Kazzab muncul gitu. Dan ini para sahabat itu pecah pada waktu itu. Nah hadirnya khilafah ini atau sistem khilafah ini jawaban dari Allah Ta'ala dan berkah untuk kaum muslimin. Sehingga yang diisyaratkan di dalam surah An-Nur ayat 56 itu sangat jelas pesannya. Jadi janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu ditegaskan oleh Allah, la yastakhlifannahum fil ardh. Aku akan tanamkan sistem khilafah di bumi sebagaimana Allah menanamkan, kan begitu ya. Nah ini berkah ya tentang khilafah. Namun di sini ternyata sistem kehilafahan ini tidak lama. Ya, pasca Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, itu dalam beberapa riwayat itu hanya sekitar 30 tahun. Dan diisyaratkan oleh hadis Sumayyar Fauha. Itu kemudian diangkat sistem khilafah. Ini sayang ya. Ini kenapa sistem khilafah ini diangkat? Ya mungkin sebabnya sangat banyak. Saya kira itemnya sangat banyak. Hanya kita bisa ambil kesimpulan ini berkah yang sangat besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ditanamkan selama 30 tahun. Nah, setelah itu umat Islam tidak menggunakan sistem khilafah lagi. Yaitu masuk ke dalam sebuah sistem kenegaraan namanya sistem daulah atau sistem dinasti. Nah, di sini sangat luar biasa Mas Bari atau Kang Baria. Sangat luar biasa sekali. Kita mengenal ada 3 dinasti yang di dalam hadis diisyaratkan itu sistemnya mulkan, ya, kerajaan-kerajaan. Ada dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu pasca kehilafahan itu usianya sekitar 92 tahun. Bahkan riwayat lain ada 90 tahun. Itu sangat panjang. Dan banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan. Sehingga saya lihat di dalam sejarah itu ada sekitar 18 atau sampai 20 kali pemberontakan, berbagai macam jenis pemberontakan ya. Sehingga Daulah Umayyah atau disebut kerajaan dinasti Bani Umayyah yang terkenal dalam sejarah itu runtuh dalam kurun 92 tahun. Nah, kemudian diganti. Nah, diganti ini singkat saja ya. Diganti dengan daulah namanya Daulah Bani Abbasiyah. Ini cukup panjang sekali. Saya lihat dari Daulah Bani Abbasiyah itu sekitar 505 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 509 tahun, hampir 5 abad. Itu sangat luar biasa pergantiannya dan tidak menggunakan sistem khilafah ya. Turunan raja ini punya anak. Jadi tidak yang orang bilang itu sistem khilafah hanya penyebutan saja sebenarnya kepada pemimpinnya saja sebagai kata khilafah. Sampai pada Turki Utsmani yang dikenal dengan Ottoman Empire. Ya, Ottoman Empire itu juga sangat panjang usianya dan sangat luar biasa. Umat Islam pada waktu itu memperoleh
kejayaan, memperoleh kehebatan ya dari baik di sisi duniawi maupun di sisi penemuan-penemuan ya, kita nggak bisa mungkin kan itu sejarah yang ada. Berarti memang itu hanya sebagai apa namanya hanya sebagai ini saja ya Pak ya, apa namanya sebutan saja, gelar-gelar saja. Jadi memang sultan-sultan ya sebenarnya kan kalau pemanggilan khalifah itu cukup sampai Ali sebenarnya, Hadrat atau Khalifah Ali ya. Nah setelah itu sebenarnya sistem khilafah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya raja-raja atau sultan-sultan yang terpilih ya, yang menjadi apa ya istilahnya putra pangerannya, putra apa nama, putra mahkota itu, putra mahkota dan pemimpin raja di zaman itu memang disebutnya sebagai khalifah. Banyak kita kenal ada Khalifah Harun ar-Rasyid, ada Khalifah Jalaluddin Al-Ayyubi, ya kemudian ada juga Khalifah Al-Fatih, yaitu masa-masa disebutnya memang khalifah. Karena khalifah itu bisa dasarnya sebagai pengganti bapaknya, mungkin penerus bapaknya, penerus orang tuanya, karena khalifah kan bisa juga maknanya penerus. Atau pengganti, itu makna khalifah itu bisa saja pengganti. Tetapi esensi daripada khalifah yang Rasidah dengan mulkan beda. Kalau Khalifah Rasidah itu adalah sistem kehilafahan yang dipilih oleh Darul Hal wal Aqd, itu dipilih oleh para umat Islam ya, dipilih oleh umat Islam. Nah, sedangkan sistem kerajaan tidak mengalami pemilihan. Jadi langsung bapaknya meninggal diganti oleh anaknya, anak cicinya begitu sampai terus menerus ya. Nah, itu bedanya. Hanya penyebutan terhadap pemimpin-pemimpin mereka itu semua menggunakan kalimat khalifah. Karena khalifah bisa dalam arti pengganti atau pemimpin yang ada pada waktu itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan, ini hebatnya Rasulullah SAW, dari khilafatan alamin haji nubuah pertama, kemudian diangkat, kemudian masuk ke sistem mulkan atau sistem kerajaan-kerajaan, dan yang terakhir ini adalah ada satu yang menarik, ya, yaitu akan tegaknya sebuah sistem khilafah. Nah ini mungkin nanti kita akan elaborasi lebih dalam lagi tentang sistem khilafah yang akan datang, yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya kira itu barangkali sejarah singkat bagaimana umat Islam mengalami perubahan dari sistem khilafah ke sistem mulkan dan akan kembali ke sistem khilafah. Saya kira itu mungkin Kang Bari. Baik Pak, berarti kembali ke pertanyaan awal tadi. Di mana posisi Ahmadiyah Pak? Pro atau kontra? Terhadap sistem khilafah? Betul, terhadap sistem khilafah. Sebenarnya masa kurun 1928 ya, masa kehancuran dinasti Ottoman, Turki Utsmani, yaitu Kamal Atatürk yang terakhir itu masa itu disebut masa fatroh. Artinya adalah masa-masa di mana umat Islam kosong dari kepemimpinan politik. Atau kepemimpinan politik baik itu yang dikatakan oleh mereka sebagai khilafah atau yang dikatakan sebagai mulkan atau dinasti. Itu kosong ya pada waktu itu, dan berubah menjadi nation-nation, negara-negara. Nah sekarang timbul ya, bukan hanya di Indonesia, tadi kan pernah di Indonesia, tapi di dunia. Di dunia orang pecah ya. Pecah pemahaman terhadap khilafah ini. Jadi pro kontra ini adalah terjadi bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia terjadi. Wah, khilafah sudah tidak perlu, tidak relevansi. Khilafah sudah tidak ada lagi. Sudah itu sejarah gitu kan, sistem khilafah. Jadi itu sudah tidak penting lagi. Sekarang udah sistem negara gitu. Terjadilah kontra. Bahkan khilafah itu banyak sekali isu, ada khilafah itu produk Allah, Yahudi lah, itu inilah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi karena mungkin ketidakpercayaan terhadap sistem yang itu atau bagaimana ya. Kemudian ada yang pro ya, ada yang pro terhadap khalifah. Dan ini banyak gerakan-gerakan di dunia yang memperjuangkan sistem ini ya. Terjadi di Mesir ya. Ada yang disebut Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian ada Hizbut Tahrir ya di Palestina. Kemudian ada lagi gerakan-gerakan di luar ya,
yang memang konsen memperjuangkan tegaknya berdirinya khilafah Islamiyah gitu. Tapi gerakan khilafat Islamiyah yang bernuansa politis, yang bernuansa politik. Jadi ingin menguasai sebuah negara. Dan ini terjadi sehingga banyak sekali larangan-larangan, terutama di Eropa juga pernah Inggris mengeluarkan larangan terhadap gerakan-gerakan yang mungkin khilafah tapi yang pro politik gitu, yang politik gitu. Tetapi ini di mana letaknya Ahmadiyah? Ahmadiyah di sini menurut saya sangat bagus ya, karena sistem khilafah Ahmadiyah ini saya perhatikan itu berbeda dengan sistem khilafah yang menurut kadar sejarah. Dan khilafah Ahmadiyah di sini menurut saya adalah jalan tengah, ya, tawassut. Artinya apa? Memberikan solusi terhadap kegambangan yang ada, tetapi tidak sampai pada kudeta, tidak sampai harus merebut teritorial, tidak sampai harus membubarkan negara orang. Tetapi khilafah Ahmadiyah berada di tengah dan masuk ke dalam tataran pembinaan mental umat. Pembinaan bagaimana umat supaya menjadi manusia-manusia yang baik. Tidak memerlukan sebuah teritorial atau wilayatul hukmi, ya, wilayah hukum. Nah di sini ini uniknya, saya kira ini solusi baru buat kita dalam perjuangan memenangkan Islam. Kan targetnya memenangkan Islam nih, targetnya itu menyebarkan risalah, gitu itu kan. Nah ini yang menurut saya Ahmadiyah dalam posisi menampilkan sistem khilafah baru, sistem kekhalifahan baru yang beda dengan sistem yang lain. Yang pertama tidak politis gitu. Kenapa? Karena memang khalifah itu tergantung penggantinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau selain kepala negara juga beliau kepala pemerintahan dan seorang nabi. Tentunya kepala rohani ya maksudnya. Tentunya Hadrat Abu Bakar ketika dia menggantikan beliau adalah sebagai kepala negara, kedudukan sama, sebagai kepala politik, kemudian sebagai kepala rohani gitu. Nah sedangkan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ini beliau hanya kepala rohani. Jadi yang menggantinya tentunya perjalanan kekhalifahannya yang saya lihat itu perjalanan kekhalifahan yang bersifat rohani. Dan ini menarik sekali, saya kira di hari ini dikukuhkan tentang khilafah alamin haji nubuah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW sesuai dengan nubuatan-nubuatan hadis, ya, Al-Quran gitu, bahwa kekuasaan hari ini bukan kekuasaan yang bersifat rohani jasmani saja, tetapi yang tinggi adalah bersifat rohani. Bagaimana manusia menciptakan peradaban yang indah, memenangkan Islam di atas agama-agama lain itu dengan corak yang sangat berbeda, yaitu corak rohani. Saya kira itu barangkali. Oke, baik Bapak. Berarti sangat berbeda sekali kehilafahan yang diusung oleh Ahmadiyah dengan khalifah yang memang ada pada zaman Rasul pada saat itu ya Pak ya? Saya kira penamaan dan sistem yang dilaksanakan oleh Ahmadiyah saya kira hampir mirip ya. Hanya bedanya sistem kehilafahan Ahmadiyah itu tidak politis. Tidak, misalkan begini, masuk ke Indonesia harus ngambil mengganti ideologi Indonesia, itu tidak perlu gitu. Kemudian masuk ke Singapura tidak perlu mengambil ideologi Singapura, masuk ke Eropa tidak perlu. Nah bedanya itu saja. Sedangkan sistem yang dulu itu bisa saja karena memang zamannya pada waktu penaklukan ya, zaman penaklukan sehingga saya lihat bukan hanya di sistem khilafah. Itu di Mulkan itu banyak sekali negara-negara di bawah Mulkan itu sangat luar biasa banyaknya. Nah di Ahmadiyah tidak itu, tapi esensinya hampir sama, perjuangannya hampir sama, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh dunia, gitu. Dan ini saya kira sudah pondasi yang sangat bagus, yang sangat kuat ya dari jemaat, dari sistem kehilafahan kita atau sistem Khalifah Ahmadiyah. Tidak perlu berpolitik, tidak perlu demo-demo gitu, tidak perlu menentang pemerintah, tetapi kita selaras dengan pemerintah, selaras dengan negara. Bahkan semua hukum-hukum negara
atau semua undang-undang negara, ideologi negara bisa selaras dengan platform perjuangan ini. Gitu. Saya kira itu, Kang Bari. Baik Pak, memang di Indonesia seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang ingin ingin mendirikan khilafah. Lalu kita sempat dengar bahwa ada namanya khilafah ala minhaji nubuwah, dan mereka juga menganggap bahwa mereka juga salah satu dari khilafah ala minhaji nubuwah. Memang khilafah ini seperti apa, Pak? Iya. Pendekatan terhadap ini ya, Rasulullah SAW beliau menjelaskan, karena istilah khilafah ala minhaji nubuwah itu tidak ada di Al-Quran. Itu adanya di hadis. Itu ada satu hadis panjang di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, takunu nubuwatu fikum, Masya Allah. Jadi pada hari ini, kata Rasulullah, adalah masa kenabianku. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian setelah masa aku akan berdiri khilafah di atas sistem kenabian. Jadi maksudnya khilafah ala minhaji nubuwah itu adalah khilafah yang berdiri sebagai penerus, sebagai pengganti, dan dia adalah efek. Sebenarnya khalifah ini tidak ada. Khilafah ini tidak ada kalau Nabi Muhammad SAW-nya masih ada. Jadi jangan berpikiran bahwa khilafah itu adalah tunggal pokok, gitu. Akar pokok, bukan. Akar pancernya adalah risalah. Bahkan kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang kholaif, tentang khulafa, tentang khalifah, itu hampir semuanya bersamaan atau hampir pembahasannya mengenai masalah kenabian. Hampir semua. Baik Nuh, Daud, itu hampir Ibrahim juga, semua itu hampir masalah-masalah kenabian. Nah, khilafah ala minhaji nubuwah itu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW adalah sistem kekhilafahan yang akan hadir pasca beliau. Jadi khilafah yang pekerjaannya betul-betul meneruskan apa yang Nabi ajarkan. Melanjutkan apa yang Nabi ajarkan sebagai pengganti. Berarti gitu. Bila tidak ada nabinya, tidak ada khilafah. Jelas. Jadi khilafah ini kan efek sebagai khalifatul Rasul, pengganti. Kalau Rasulnya masih ada, Nabi Muhammad SAW masih ada, khilafah ini tidak ada sebenarnya. Dan bagi mereka yang ingin mendirikan khilafah juga ada isyarat dari Rasulullah SAW. Hadis itu kan jelas. Kemudian setelah takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa yarfa'uha. Kan cuma 30 tahun. Yarfa'uha diangkat oleh Allah Ta'ala. Summa takunu mulkan adon. Kemudian akan terjadi kerajaan-kerajaan. Mulkan adon yang saling bermusuhan, ya. Mulkan adon itu saling kudeta gitu. Kemudian setelah ini masa berlalu akan terjadi mulkan Jabarian. Ya. Sebagai mulkan Jabarian itu adalah mulkan di mana kerajaannya banyak intrik-intrik lah segala macam gitu ya, namanya juga politik gitu ya. Nah, ini masa lama. Kemudian di sini isyarat dari Rasulullah SAW setelah diangkat masa-masa mulkan summa yarfa'uha, ya, dalam kurun yang panjang, summa Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berdiri sebuah sistem khilafat kembali pasca mulkan ini, yaitu sistem khilafat yang akan seperti yang pertama, yaitu akan berada pada sistem kenabian. Berarti nabinya dulu ada nih. Harus ada nabinya dulu. Harus ada nabinya dulu. Harus ada yang membawa risalah dulu. Harus ada yang membawa yang membawa ajaran lah, begitu ya kira-kira. Nah, di sini dalam catatan hadis ini Rasulullah SAW memberikan catatan sebenarnya. Di mana catatannya adalah al-muradu khilafatan ala minhajin nubuwah inda duhulil mahdi. Akan terjadinya khilafat ala minhajin nubuwah di atas sistem kenabian itu ketika al-mahdi dohir. Jadi sebenarnya Al-Mahdilah yang menjadi landasan, yang menjadi faktor utama bangkitnya khilafah ini. Sebagaimana khilafah pertama. Nah, sekarang siapapun yang ingin mendirikan khilafah harus bisa menunjukkan siapa Imam Mahdinya. Siapa ya utusan Tuhannya. Karena Imam Mahdi adalah khalifatullah.
Sehingga di dalam hadis dikatakan wa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Sehingga kita harus beat kepada dia karena dia adalah khalifah Allah. Nah, khalifah Allah mirip. Daud khalifah Allah, kemudian Nuh khalifah Allah, Ibrahim khalifah Allah, Rasulullah juga khalifah Allah, Adam juga disebut khalifah dalam Al-Qur'an, fil ard itu khalifatullah ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan adalah khilafah yang akan berdiri nanti atau khilafatan alamin haji nubuwah di atas sistem kenabian pasca Imam Mahdi alaihissalam wafat. Nah, Imam Mahdi, jadi patokannya adalah Imam Mahdi alaihissalam. Jadi nanti ketika Imam Mahdi alaihissalam hadir, dohir, ada, baru Imam Mahdi melaksanakan perjuangannya begitu, menyampaikan dakwah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW begitu. Nah kemudian beliau wafat, maka berdirilah khilafatan alamin haji nubuwah. Sebab ada satu hadis mengatakan setiap nabi itu diikuti oleh khalifah. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa setiap nabi, setiap utusan Allah Ta'ala diikuti oleh khalifah di belakangnya. Nah, Rasulullah juga diikuti oleh khalifah. Nah, Imam Mahdi lah yang menjadi tolak ukur. Makanya sebenarnya khalifah di sini sama. Kedudukannya adalah sebagai pelanjut, sebagai penerus. Siapa yang diteruskan? Ya tergantung, kalau misalkan penerusnya seperti Rasulullah SAW, ahli politik, negara, ya, yang di bawahnya harus begitu. Nah, apakah Imam Mahdi itu nanti juga penguasa politik atau hanya agama atau rohani saja? Kita lihat, hanya kebetulan di jemaat ini, di jemaat Ahmadiyah ini yang sistem khilafah yang sudah kita anut, ternyata Hadrat Imam Mahdi hanya rohani. Tidak teritorial, tidak memerlukan sebuah negara. Makanya para khalifahnya nih, ya sampai yang kelima sekarang, yang melaksanakan apa yang menjadi wakilnya seperti itu, tidak merubah gitu. Mungkin kalau Hadrat Imam Mahdinya kepala negara, saya kira khalifah yang pengikutnya juga mengikuti, karena khalifah itu kan pengganti, tergantung yang digantinya. Banyak yang mengatakan ke saya begini, kenapa Khalifah Ahmadiyah tidak berpolitik? Lah beda dengan Rasulullah. Rasulullah ini kepala negara, ya jelas Abu Bakar As-Siddiq adalah kepala negara, Umar kepala negara. Nah sedangkan Hadrat Imam Mahdi atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu, beliau bukan kepala negara, beliau hanya kepala rohani. Ya otomatis khalifah penggantinya akan mengikuti gitu loh, mengikuti apa yang terjadi gitu. Nah itu sebenarnya mungkin bedanya di situ. Bedanya dengan sistem khilafah alamin haji nubuwah yang awal dengan sistem khilafah alamin haji nubuwah yang sekarang sedang berjalan di jemaat Ahmadiyah ini. Ya. Dan saya kira kemajuannya hampir sama. Saya kira kemajuannya hampir luar biasa. Kita dengan sistem yang seperti ini, Islam bisa menyebar ke 200 negara dengan luar biasa. Saya kira itu barangkali, Kang Bari. Apa saja Pak pencapaian-pencapaian yang sudah kita laksanakan? Sebelum ke situ ya, sebenarnya masa kegundahan pasca kewafatannya utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Dulu Rasulullah SAW gelisah para sahabat. Ternyata dijawab oleh Hadrat Abu Bakar. Nah ketika Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau wafat, ini juga sama. Isu-isunya sama, Ahmadiyah hancur, Ahmadiyah hilang sudah. Gitu, penentang-penentang semua mengatakan Ahmadiyah hilang sudah, nggak bakalan ada lagi. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat kumpul di satu tempat, kemudian terpilihlah Hadrat Maulana Hakim Nuruddin. Hilang sudah. Istilahnya apa? Mengganti situasi yang mencekam menjadi situasi yang aman. Yang tentram, ya, itu luar biasa. Sehingga para sahabat semuanya baiat kepada zaman dahulu kepada Hadrat Abu Bakar, kemudian di zaman Hadrat Imam Mahdi kepada Hadrat Maulana Hakim Nuruddin. Nah kemudian terus berjalan, ya, kecil jemaat ini hanya sekitar 9 atau 10 ribu pada waktu itu, kecil sekali. Tetapi lihat perjalanannya, kemudian beliau wafat ya. Kemudian diganti oleh Hadrat Basiruddin Mahmud Ahmad. Beliau sebagai Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalifatul Masih yang kedua. Coba lihat di sini. Ini mirip. Hadrat Umar dulu juga begitu. Ketika Hadrat Abu Bakar
selesai kemudian diganti oleh Hadrat Umar, ini terjadi kemajuan-kemajuan. Dibentuk departemen-departemen. Departemen departemen segala macam dibentuk luar biasa, dan Persia sama Roma itu hancur, kalah. Itu sama di zaman itu ya, di zaman Hadrat Umar, tumbang. Nah sekarang di zaman Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala, bagaimana dibentuk departemen-departemen, dan juga dibentuk tabligh, program-program tabligh ke seluruh dunia, hampir 120 program. Dan itu gerakan-gerakan ini sangat masif. Dan sehingga kita bisa melihat bagaimana kemajuan jemaat ya, yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar. Bahkan ada satu kaum ya yang sangat bengis, yang sangat luar biasa menindas, itu beliau hanya jawab dengan 2 gerakan saja. Itu gerakan Tahrik Jadid dan Waqf Jadid, selesai. Tahrik Jadid menyebarkan Islam ke seluruh dunia, atau jemaat ke seluruh dunia. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya. Kemudian diganti dengan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, capaiannya. Kemudian diganti dengan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, capaiannya banyak sekali. Sehingga ada Muslim Television Ahmadiyah yang sekarang kita rasakan. Kemudian lagi Huzur yang sekarang. Beliau membangun masjid-masjid di Eropa, di mana-mana diresmikan masjid-masjid sebagai pusat dakwah Islam. Dan ini sangat luar biasa sebenarnya, sangat menggembirakan dan membahagiakan. Nah inilah yang disebut dengan wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang tadinya kegelisahan, kekhawatiran, dengan hadirnya sistem khalifah ini menjadi bahagia, menjadi tentram, menjadi damai. Kita bahagia sekali gitu, berada di bawah naungan sistem khilafah ini. Oke. Baik, lalu Pak, salah satu capaian yang ada atau skema yang ada di dalam Ahmadiyah itu adalah Al-Wasiat. Bagaimana Bapak melihat ke depannya suatu skema Al-Wasiat ini? Ini menarik sekali. Ya, di dalam saya terus terang merinding nih, Kang Bari, kalau bicara tentang ini ya. Saya dulu sebenarnya tidak paham wasiat ini ujungnya di mana sih, gerakan Al-Wasiat ini. Ketika saya mendapat tugas untuk represel kos di Rabua, kemudian saya dapat penjelasan dari Wakil Malsani pada waktu itu, ujung atau ending daripada Al-Wasiat sangat luar biasa. Jadi mungkin ini bagi para anggota ya, para anggota kita di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia, ini kalau tidak ikut Al-Wasiat nih, wah ini program yang sangat luar biasa saya kira. Ini program inilah yang menjadi solusi dunia. Solusi di mana Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dengan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala membentuk program ini, membuat program ini. Ini kan program sebenarnya ayatnya di Al-Qur'an sudah ada. Bahwa sebelum pembagian waris itu yusobiha audain, bagikan wasiat dan bayar hutang. Tetapi wasiatnya yang mana? Mungkin begitu. Nah di jemaat ini diwujudkan dalam sebuah program besar, yakni program Al-Wasiat. Bahkan beliau menulis sebuah buku khusus atau kitab khusus ya, disimpan di bawah bantal itu, Kang Bari. Sebelum wafat itu ada sebuah buku namanya Al-Wasiat. Jadi seluruh ini di zaman Imam Mahdi ya, ini diimplementasinya dijalankan oleh para khalifahnya. Nah ini nanti kita akan ke khalifah yang kelima tentang Al-Wasiat ini yang menjadi istilahnya jargonnya lah ya untuk memenangkan Islam ini. Nah kemudian Hadrat Imam Mahdi kan pondasi saja, bahwa saya ingin seluruh anggota jemaat itu mengikuti Al-Wasiat, membayar 1/10, 1/5 atau 1/3 dari harta yang dia miliki untuk kemenangan Islam. Nah pada waktu itu kan begitu saja. Nanti pekuburannya di Bayesti Makbarah. Pada waktu itu kan seakan-akan tidak ada ngehnya gitu, tidak ada wahnya. Ya begitu aja. Para sahabat ikut, nanti yang meninggal kena musinya dimakamkan di situ di Bayesti Makbarah, seakan-akan begitu saja. Tetapi Imam Mahdi alaihissalam ini sebenarnya meletakkan pondasi dasar yang besar. Ini program yang sangat besar untuk kemenangan Islam. Nah baru kita melihatnya sekarang. Kalau mungkin tahun 65 ini belum kelihatan, Kang Bari. Karena yang orang Ahmadiyah yang ikut wasiat baru 1.000 orang. Sekarang Al-Wasiat ini ternyata penopang kudrat saniyah.
penopang khilafatan ala minhajin nubuwah. Pertama, kata Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, beliau dalam buku wasiat itu, kalau saja ada satu orang saja masih tersisa, sistem khilafat ala minhajin nubuwah tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Dia akan tegak. Satu orang saja. Sekarang bisa dihitung berapa? Ya, betul. Udah jutaan. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan semua anggota Ahmadi, taruhlah Huzur mengatakan dalam program beliau 50%. Khalifah kita mengatakan 50% anggota Ahmadi di seluruh dunia ikut Al-Wasiat. Masuk Al-Wasiat. Nah, apa yang akan didapat? Ini sebenarnya sebuah gerakan yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga apa? Nanti musuh kita itu, kata beliau ya, kata sekretari wakil Mahasan itu, musuh kita ini bukan lagi yang namanya SKB, Perda, yang kayak gitu bukan. Jadi nanti yang akan menjegal, yang akan menghantam Ahmadiyah adalah superpower, hegemoni superpower, dan mereka itulah yang akan menjadi musuh kita, government to government. Kenapa? Sekarang bisa kebayang nggak, Kang Bari? Misalkan 50% anggota Ahmadiyah di seluruh dunia berwasiat. Iya. Sudah berapa uang melimpah. Hadrat Imam Mahdi mengatakan, aku tidak khawatir dengan uang yang akan datang masuk ke dalam jemaat ini. Akan melimpah ruah. Ya aku khawatir kalian yang ngurus nih. Pusing nanti ngurus. Gitu kan? Banyak nanti yang nggak kecoret, nggak tulis tuh masalah keuangan. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Mahdi. Uang tidak dikhawatirkan. Dan ini ketika keuangan sekarang aja di Indonesia baru 5.000 orang saja udah genggeng kayak gini. Apalagi kalau sudah puluhan juta. Gimana diatur dengan sistem yang sangat rapi, kemudian uang di Baitul Mal sangat banyak. Jadi dengan takdir Allah Ta'ala suatu saat yang dominasi yang sekarang IMF, IGGI, segala macam yang sekarang disebut istilahnya itu yang suka minjem uang gitu, bank-bank begitu, yang pakai bunga besar-besar, nanti suatu saat dengan takdir Allah Ta'ala mereka akan pinjam keuangan itu kepada khalifah. Kepada khalifah kita nanti suatu saat. Jadi nggak ada lagi bunga. Tidak ada lagi bunga-bungaan. Dan ini kalau sudah terjadi bisa kebayang kayak bagaimana perkembangan kemajuan jemaat di seluruh dunia. Dan ini akan terjadi. Ini takdir Allah akan terjadi. Tidak mungkin sebuah program yang ditanamkan oleh utusan Tuhan itu sia-sia. Pasti akan sampai pada endingnya. Dan ini kalau sampai pada endingnya bisa kebayang nanti musuh kita itu bukan lagi yang namanya kayak sekarang. Nanti itu sudah musuh kita itu adalah hegemoni kayak gitu. Itu super power kayak gitu. Kenapa? Karena mereka merasa tersaingi nanti. Istilahnya lauk mereka, medan sawah mereka, ladang mereka diambil gitu. Dan ini akan sampai pada takdirnya karena sistem khilafah ini sampai hari kiamat. Betul. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda setelah khilafatan alamin haji nubuwah summa sakata. Rasulullah diam. Artinya apa? Ini sistem tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Akan sampai hari kiamat. Jadi ini berbahagialah kepada orang-orang jemaat yang sudah beriman di masa perjuangan ini. Nanti kalau sampai sudah pada saatnya orang-orang akan berbondong-bondong masuk membawa uang bertriliun-triliun ke dalam jemaat ini. Gitu. Berarti Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal itu di situ, Pak? Akan terjadi. Nah sekarang bagaimana mungkin misalkan gini ya, Dajjal ini kan sebuah makhluk raksasa, apalagi kalau dipakai karikatur ya. Dajjal itu yang kakinya satu di barat, satu di timur, bawa surga, bawa neraka, bisa kebayang surga di bawah sama tangan kiri, tangan kanan yang ketuker-tuker gitu ya. Kemudian mereka punya hukum yang benar, disalahkan yang salah dibenarkan. Dajjal itu raksasa, To'ifatun Azim, sebuah kelompok yang sangat besar. Kemudian Imam Mahdi alaihissalam jamaahnya misalkan hanya satu orang. Tidak mungkin. Tetapi dengan sistem sekarang Dajjal sudah besar dan sistem ini suatu saat akan besar, barulah di situ akan dikatakan bahwa Imam Mahdi ditakdirkan untuk membunuh Dajjal. Artinya apa? Bukan hanya dari sisi rohani Hadrat Imam Mahdi sudah bunuh Dajjal. Apa? Mengatakan Nabi Isa sudah wafat. Nabi Isa sudah wafat. Yang dulu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal di Kashmir kuburannya. Secara rohani sudah dipangkas. Secara intelektual dalil sudah habis. Tinggal secara ekonomi.
Ya ini ekonomi sangat besar mereka. Nanti suatu saat mereka akan terpangkas juga secara ekonomi dengan sistem yang kita bangun tadi. Dan itulah baru dikatakan bahwa ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bahwa Imam Mahdi ini akan membunuh Dajjal. Begitu. Karena kalau dibunuh pakai pisau, Dajjal kuat, nggak bisa. Sistem by system. Sistem dibunuh dengan sistem. Begitu. Dan ini sudah terasa ya oleh jemaat kita, sistem oleh khalifah kita ya, bahwa bagaimana perjuangan khalifah sedemikian rupa ya, Kang Bari, dari dari perpindahan dari Pakistan ke Eropa itu sebuah sebenarnya itu perjalanan yang ditakdirkan, bukan perjalanan biasa. Sebenarnya memang dulu seakan-akan ini susah ya, khalifah keempat kita susah sekali itu. Wah ini gimana dianiaya, tapi bagaimana jawaban khalifah kelima? Ini adalah pintu gerbang kemenangan Islam. Terbukti. Gitu. Baik, itu baru dari satu sistem. Satu sistem. Al-Wasiat. Belum ada sistem-sistem lain lagi yang ada di jemaat di Ahmadiyah ini. Bisa kita bayangkan bila seluruh tadi yang Bapak jelaskan bahwa seluruh anggota jemaat itu ikut dalam nizam Al-Wasiat, bagaimana itu keberkahan-keberkahan bahkan bisa hancurnya Dajjal itu oleh sistem yang besar juga. Jadi untuk para pemirsa MTA dan seluruh jemaat itu bisa masuk sistem Al-Wasiat itu tadi ya Pak ya. Baik Pak, karena waktu yang membatasi kita, jadi kita tidak bisa meneruskan lagi, tapi saya minta Bapak untuk sedikit memberikan closing statement terhadap Hari Khilafat ini Pak. Oke, terima kasih. 27 Mei 08 merupakan pondasi, merupakan merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sistem khilafah yang sudah hilang, sudah terkubur, bahkan sudah dicampakkan, bahkan sudah menjadi sesuatu yang menakutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan kembali dalam wujud Khalifatul Masih atau Khilafat Al-Masih. Ya, khilafat ala minhajin nubuah yang kedatangannya berdasarkan atau mengikuti kenabian, ya, mengikuti Imam Mahdi alaihissalam atau Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Ta'ala buat kita umat Islam, khususnya bagi kita orang-orang Ahmadi. Oleh karena itu tanggal 27 Mei 08 itu bukan hari biasa. Tapi ini adalah hari di mana kebahagiaan harusnya menyertai kita. Kenapa? Karena yang tadinya takut, yang tadinya ketakutan, cemas, itu hilang. Dan alhamdulillah saya merasakan setelah bernaung di bawah khilafat Ahmadiyah, saya merasakan bahagia, nyaman, tentram. Dan ini pun saya kira energi ini ya Kang Bari, aura ini dirasakan oleh seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jadi kita sudah tidak berpikir lagi khilafah yang harus memberontak. Bangsa Indonesia tidak perlu takut dengan Khalifah Ahmadiyah. Saya kira negara Indonesia tidak perlu takut dengan hadirnya Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah bukan organisasi yang datang untuk memberontak, menghilangkan ideologi Pancasila. Tidak. Sistem khilafah Ahmadiyah adalah hadir untuk mendukung, ya, untuk sama-sama berjalan berayunan, sama-sama berdampingan, memajukan negara. Jadi khilafah Ahmadiyah, jadi jangan takut. Orang Ahmadiyah yakin tidak akan memberontak. Orang Ahmadiyah yakin tidak akan ada dalam pikirannya bagaimana mengganti Pancasila, tidak akan ada. Tetapi orang Ahmadiyah akan berjuang sampai mati menegakkan sistem negara kita. Kenapa? Karena khalifah yang kita perjuangkan, khilafah yang kita perjuangkan bukan khilafah yang seperti mereka perjuangkan. Kita tidak perlu demo, tidak perlu kudeta. Kita berjalan dalam sesuai dengan ayat dalam surat An-Nur itu aqimis sholat. Kita mengerjakan sholat, kemudian wayu'tuna zakat, kemudian kita membayar zakat, itu aja. Nah disitulah saya kira ini di hari yang sangat berbahagia ini Kang Bari. Ini buat teman-teman kita, orang-orang Ahmadi di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air. Ayo kita berpangku tangan, pegang teguh sistem khilafah ini, karena sistem khilafah ini bukan sistem kaleng-kaleng, tapi ini sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang betul-betul
ditugaskan untuk menjaga kita, ya, supaya kita tidak keluar dari perm. Kita tidak usah memikirkan yang lain, tetapi berjalan dengan khalifah. Dan insya Allah khalifah akan membimbing orang-orang Ahmadi untuk mencintai baginda Muhammad SAW. Akan membimbing mencintai Al-Quran, akan membimbing mencintai ajaran Islam, dan akan membimbing mencintai bangsa dan negaranya. Sehingga statement beliau, dimanapun kalian berada, kalian harus taat kepada negara yang sah, kepada pemerintah yang sah. Dimanapun kalian berada, jangan sekali-kali memberontak. Haram bagi kalian demo, haram bagi kalian kudeta, haram. Loh. Nah itulah barangkali yang bisa saya sampaikan ini di hari yang sangat bahagia ini, mubarak ya buat jemaat kita, buat Ahmadiyah yang sudah 115 tahun sistem masa kekhilafahannya. 1908 ya Pak ya? 1908 ya, ya mubarak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemajuan, terus memberikan perkembangan-perkembangan ya, terus menjaga jemaat ini sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian Kang Bari. Ya, baik. Baik pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan program spesial MTA yaitu Hari Khilafat. Kami mengucapkan khilafat mubarak kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Saya beserta narasumber dan kru MTA yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.